What's up? Halo kawan Andreas, ketemu lagi dengan gua Andreas Tirta dalam series Loyang, les online yang asyik dan gampang. Dan di video kali ini kita akan bareng-bareng belajar matematika. Untuk materi kali ini kita udah ada pertanyaan yang masuk nih dari salah satu kawan Andreas, namanya Bunga, bukan nama sebenarnya. Bunga ini ngirimin soal ulangan matematikanya yang katanya sih masih kurang terlalu paham ya. Dan materinya ini tentang integral. Menarik. Oke, kita langsung aja bahas ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada baiknya kita belajar dulu sedikit nih tentang teorema-teorema dasar dari integral, karena ini penting buat kita ngerjain soalnya nanti. Teorema yang pertama, kalau misalnya kita punya integral, tapi dalamnya nggak ada apa-apanya nih, kosong. Jadi langsung integral, langsung tutup dx. Itu sama dengan x ditambah dengan c, gitu ya. Nah, untuk teorema yang kedua, kalau kita punya integral, kemudian di dalamnya ada konstanta ini angka ya, dikali dengan sesuatu, bebas ini di dalamnya apa aja, itu si konstanta atau angkanya ini bisa keluar dari integralnya. Jadi, ini bisa kita tulis sama dengan A integral fx dx. Teorema yang ketiga, ini kelihatannya panjang tapi sebenarnya simple. Jadi kalau kita punya integral, terus di dalamnya adalah penjumlahan atau pengurangan, itu kita bisa kerjakan masing-masing sukunya secara terpisah. Jadi misal kita punya di sini integral f1x ditambah f2x ditambah dan seterusnya sampai fnx dx. Nah, itu kita bisa kerjakan secara masing-masing atau terpisah. Jadi ini sama dengan integral f1x dx ditambah integral f2x dx ditambah dan seterusnya sampai integral fnx dx. Dan untuk teorema yang keempat, ini yang paling penting nih. Ini dasar kita untuk mengerjakan integral. Jadi kalau kita punya integral di x pangkat n dx, itu kita harus lihat dulu pangkat dari si x-nya, atau kalau di sini notasinya adalah n ya. Kalau n-nya tidak sama dengan -1, itu kita kerjakan dengan cara yang ini, yaitu 1 per n plus 1 x n plus 1 ditambah c. Tapi kalau misalnya pangkatnya ini adalah -1, atau bisa juga ditulis 1 per x dx gitu ya, kita bisa pakai yang bawah, yaitu ln x ditambah c. Oke, kalau kita udah paham atau udah tahu teorema-teorema dasar dari integral, kita bisa masuk ngerjain soal nih. Kita lihat soal pertama yang dikirimin sama Bunga, bukan nama sebenarnya. Nah, soal yang pertama adalah integral dari 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 dx. Oh ya, kalau misalnya kawan Andreas mau ikutan coba ngerjain, boleh langsung di-pause aja videonya ya. Kalau misalnya udah, baru kita play lagi untuk lihat pembahasannya. Oke, bagaimana cara mengerjakan integral 3x kuadrat min 4x ditambah 5 dx? Pertama-tama, karena ini bentuknya adalah penjumlahan dan pengurangan, maka kita harus ingat-ingat teorema yang ketiga, yaitu kalau misalnya ada penjumlahan atau pengurangan di dalam integral, maka kita bisa kerjakan secara terpisah, secara masing-masing ya. Nah, ini kalau misalnya di soal ini berarti kita bisa tulis integral 3x kuadrat min 4x tambah 5 dx itu sama dengan integral 3x kuadrat dx terpisah sendiri, kemudian minus, karena ini di sini tandanya minus ya, jadi ini ngikutin minus juga, minus integral 4x dx ditambah, ini karena di sini tambah, maka di sini juga kita ikutan tambah, ditambah integral 5 dx. Nah, setelah dapat seperti ini, apa yang harus dikerjakan? Kita harus kerjakan masing-masing suku. Jadi, satu begini ini namanya suku. Kita harus kerjakan secara terpisah, secara masing-masing. Kita lihat suku yang pertama dulu, integral 3x kuadrat dx. Nah, ini kita ingat teorema yang kedua, bahwa kalau misalnya ada angka atau konstanta dikali dengan sesuatu, nah, ini angka atau konstantanya ini bisa keluar. Jadi bisa kita tulis sama dengan 3 dikali integral x kuadrat dx. Nah, selanjutnya kita ingat-ingat teorema yang keempat nih. Karena kita punya di sini integral x pangkat sesuatu
tapi sesuatunya ini bukan minus 1. Jadi kita pakai tadi rumusnya yang di atas ya, yang 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c itu ya. Jadi kita bisa tulis untuk yang ini 3, 3-nya turun aja, dikali 1 per n plus 1, n-nya sama dengan 2, ya, sama dengan 2, dikali x pangkat n plus 1, n-nya sama dengan 2, ditambah c. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan, yang di dalam kurungnya jadi ini 3-nya masih turun, dikali 1/3, x pangkat 3 ditambah c. Kita bisa coret atau sederhanakan angka 3-nya, dan kita dapat hasilnya untuk suku yang ini adalah x pangkat 3 ditambah c. Oke, kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Kita kerjakan suku yang kedua, yaitu integral 4x dx. Kita sama seperti yang tadi caranya, kalau misalnya ada angka atau konstanta dikali dengan sesuatu, angkanya bisa keluar, jadi kita bisa tulis sama dengan 4 integral x dx. Kemudian sama lagi seperti yang tadi, kita ingat teorema yang keempat. Kita gunakan lagi di sini bahwa x pangkat 1 ya ini ya. Kalau nggak ada tulisannya kan berarti x pangkat 1. Ini 4-nya turun, kemudian 1 per n plus 1, n-nya sama dengan 1, dikali x pangkat n plus 1, n-nya sama dengan 1, ditambah c. Kita bisa sederhanakan yang di dalam kurung jadi setengah x kuadrat tambah c. 4 dan 2 bisa kita coret, dan kemudian hasil dari suku yang ini adalah 2x kuadrat ditambah c. Untuk suku yang ketiga, ini sama. Kalau misalnya ada angka dikali dengan sesuatu, nah ini angkanya bisa keluar. Jadi kita punya 5 dikali integral dx. Nah, kita ketemu nih bentuk integral, nggak ada apa-apanya, terus langsung dx. Ini adalah teorema yang pertama. Nah, teorema yang pertama berarti ini bisa kita tulis dengan x ditambah c. Kemudian kita bisa kali ke dalam dengan 5, jadi 5x ditambah c. Nah, setelah kita dapat semua hasil dari suku-sukunya, kita udah dapat nih jawaban akhirnya, yaitu integral dari 3x kuadrat min 4x ditambah 5 dx, hasilnya adalah sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Nah, kita lihat lagi soalnya, apakah ada pilihan jawabannya? Ada yang C ya, jadi jawaban untuk soal ini adalah C. X pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5x ditambah C. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu integral dari 3x plus 2 dikali 3x plus 2 dx adalah... Nah, ini caranya hampir sama dengan yang tadi, tapi kita perlu modifikasi dulu sedikit nih soalnya. Nah, cara untuk mengerjakan soal ini adalah yang pertama kita harus kali ke dalam dulu, atau kita jabarkan dulu nih bagian perkalian ini. 3x plus 2 dikali 3x plus 2. Jadi ini kita bisa tulis integral 3x plus 2 dikali 3x plus 2 dx sama dengan integral dari 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4dx. Ini ngerti ya cara perkalian ke dalam ya. Jadi tinggal 3x dikali 3x ditambah 3x dikali 2 ditambah 2 dikali 3x ditambah 2 dikali 2. Dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ini sama kayak soal yang tadi, yang pertama. Karena ini bentuknya adalah penjumlahan, maka kita bisa kerjakan menurut teorema yang ketiga, yaitu secara masing-masing. Jadi ini kita cepat aja ya, kita bisa tulis sama dengan integral 9x kuadrat dx ditambah integral 12x dx ditambah integral 4 dx. Kemudian kita bisa kerjakan masing-masing nih. Kita lihat dulu suku yang pertama, integral 9x kuadrat dx, seperti yang tadi, ada konstanta dikali dengan sesuatu, konstantanya bisa keluar, yaitu 9 dikali integral x kuadrat dx. Kemudian kita ingat-ingat lagi teorema yang keempat, untuk mengerjakan yang integral x kuadrat dx, ini jadi 9, 9-nya turun, dikali 1 per n plus 1, n-nya sama dengan 2, dikali x pangkat n plus 1, n-nya sama dengan 2, ditambah c. Kita bisa sederhanakan yang ada di dalam kurung, jadi 1/3 x pangkat 3 plus c. 9 dan 3 bisa kita coret atau kita sederhanakan, dan hasilnya adalah 3x pangkat 3 plus c. Suku yang selanjutnya, integral 12x dx.
ada angka dikali dengan sesuatu, angkanya bisa kita keluarkan jadi 12 dikali integral x dx. Kemudian di dalam integralnya ini kita bisa ingat teorema yang keempat. Jadi 1 per n plus 1 dengan n-nya sama dengan 1 dikali x pangkat n plus 1, n-nya sama dengan 1 juga, ditambah c. Kemudian ini di dalam kurungnya kita bisa sederhanakan, jadi setengah x kuadrat ditambah c. 12 dan 2 bisa kita sederhanakan, dan hasil untuk suku yang ini adalah 6x kuadrat ditambah c. Kita lanjut ke suku yang terakhir. Ini sama lagi, kalau misalnya ada angka kita bisa keluarkan, jadi 4 dikali integral dx. Kemudian ada integral tanpa ada isinya, langsung tutup dx. Ini adalah teorema yang pertama, kita bisa tulis x plus c. Kemudian 4-nya kali ke dalam, jadi 4x plus c. Nah, dengan ini kita sudah dapat hasilnya, yaitu 3x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 4x ditambah c. Balik lagi, kita lihat ke pilihan jawaban dari soalnya, apakah ada yang c. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah C, 3x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 4x ditambah C. Nah, soal ketiga ini agak sedikit menantang nih karena soal cerita. Kita lihat sama-sama ya. Gradien garis singgung kurva adalah dy per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 dan melalui titik 2,9. Maka persamaan kurva tersebut adalah... Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, gradien garis singgung kurva itu apa sih? Nah, jadi kalau sebuah kurva itu adalah sebuah fungsi, misalnya kita sebut fungsi y, maka garis singgung kurva itu adalah turunan. Seperti ini juga disebutkan nih sebenarnya, turunan dari fungsi y terhadap x. Nah, kalau misalnya kita punya gradien garis singgung kurvanya, dan kita mau cari persamaan kurvanya, maka kita harus mengintegralkan si gradiennya. Dengan kata lain, soal ini tuh minta kita supaya cari integral dari 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 dx. Nah, sekarang kita bisa kerjakan seperti soal-soal yang sebelumnya nih ya. Karena ini bentuknya penjumlahan dan pengurangan, maka kita bisa gunakan teorema yang ketiga, yaitu kita bisa kerjakan secara terpisah. Yaitu kita bisa tulis sebagai integral 3x kuadrat dx ditambah integral 6x dx dikurangi integral 9 dx. Nah, setelah ini kita bisa kerjakan secara masing-masing. Kita lihat dulu suku yang pertama. Integral 3x kuadrat dx itu sama dengan, kita bisa kerjakan seperti soal-soal yang tadi. Kalau misalnya ada angka dikali dengan sesuatu, ini teorema yang kedua mengatakan bahwa angkanya bisa keluar dari integralnya, yaitu kita bisa tulis 3 dikali integral x kuadrat dx. Kemudian teorema yang keempat, yaitu 1 per n plus 1, n-nya sama dengan 2, dikali x pangkat n plus 1, n-nya sama dengan 2, ditambah c. Kemudian kita bisa sederhanakan yang di dalam kurung menjadi sepertiga x pangkat 3 ditambah c. 3-nya bisa kita sederhanakan, dan hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah c. Suku yang kedua, integral 6x dx, ini sama seperti yang tadi. Kalau misalnya ada angka dikali dengan sesuatu, angkanya bisa keluar, jadi 6 dikali integral x dx. Kemudian kita bisa gunakan di sini teorema yang keempat, yaitu 1 per n plus 1, n-nya sama dengan 1, kemudian dikali x pangkat n plus 1, n-nya sama dengan 1, ditambah c. Kemudian kita bisa sederhanakan yang di dalam kurung, jadi setengah x kuadrat ditambah c. 6 dan 2 bisa kita sederhanakan, dan hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah c. Suku yang ketiga, integral 9 dx, ini bisa kita keluarkan lagi angkanya, jadi 9 dikali integral dx. Kemudian ada integral dx, ini adalah teorema yang pertama, jadi kita bisa langsung tulis 9 dikali x tambah c, kemudian kita kali ke dalam dan dapat hasilnya adalah 9x ditambah c. Nah, kita sekarang udah dapet nih jawaban dari hasil integralnya. Nah, tapi
gimana caranya kita mendapatkan si C-nya. Karena tadi di soal kan nggak ada C-nya ya, dapatnya langsung angka semua. Nah, caranya adalah kita mensubstitusikan kondisi batas. Nah, kita tulis dulu bahwa yang kita dapat sejauh ini adalah kalau misalnya kita punya persamaan garis singgungnya adalah dy per dx sama dengan 3x kuadrat tambah 6x tambah 9. Ini dari soal ya, ini dari soal. Nah, kemudian kita udah dapat nih, y-nya persamaannya adalah yang ini yang kita dapat hasil integral tadi. X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah C. Nah, sekarang kita harus mensubstitusikan kondisi batas. Kondisi batasnya itu apa? Kita lihat lagi ke soal, ada kata-kata melalui titik 2,9. Titik 2,9 ini maksudnya apa sih? Nah, kalau ketemu yang kayak begini, yang ada dalam kurung angka koma angka, itu pasti selalu adalah x, y. Ini adalah titik koordinat kartesian ya. Nah, kalau kita udah tahu bahwa 2 itu sama dengan X dan 9 itu sama dengan Y, nah kita bisa langsung aja nih ganti di sini. Kalau ada Y, kita ganti dengan angka 9. Kalau ada X, kita ganti dengan angka 2. Kita langsung aja ya. 9 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 kuadrat dikurangi 9 dikali 2 ditambah C. Kemudian ini hasilnya adalah 8, 2 pangkat 3 ini 8 ya, ditambah 3 dikali 2 kuadrat ini hasilnya adalah 12, dikurangi 9 kali 2, 18, ditambah C. Nah, kita bisa pindah ruas, C adalah sama dengan 9 dikurangi 2, dan kita dapatkan hasilnya C-nya adalah 7. Nah, setelah kita tahu C-nya sama dengan 7, maka kita dapatkan kesimpulan bahwa persamaan garis kurvanya adalah Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 9X ditambah 7. Kita lihat ke soalnya, apakah ada pilihan jawabannya? Ada, yang B ya jawabannya. Jadi untuk soal yang ini, yang garis singgung ini, jawabannya adalah Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 9X ditambah 7. Oke kawan Andreas, gimana? Gampang kan? Kalau kawan Andreas terbantu dengan materi kali ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang lain ya. Dan kalau kalian punya soal-soal matematika atau fisika yang ingin kalian bahas, bisa DM aja melalui sosial media gue atau via Discord kawan Andreas. Linknya ada di deskripsi ya. Sekian dulu loyang kali ini, sampai ketemu dalam loyang-loyang berikutnya. Otskandre!